Kemudian kapan merekrut PNS? Insya Allah tahun depan kami juga akan mengalokasikan berencana untuk merekrut jabatan-jabatan ASN tertentu yang memang sangat dibutuhkan. Karena ada gap untuk sistem karir di dalam sistem karir PNS. Kita butuh agen yang memang harus PNS, kita juga butuh hakim yang PNS, jaksa dan sebagainya, dan tenaga-tenaga lain barangkali yang harus kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, apa kabar kalian untuk pejuang CPNS, P3K ataupun sekolah kedinasan? Tentunya tetap semangat dan persiapkan diri kalian sampai nantinya pendaftaran ataupun pengumuman seleksi penerimaan CPNS ini akan dibuka, dan pasti akan aku selalu berikan informasi-informasi terupdate untuk kalian, spesial untuk pejuang CPNS, P3K dan juga sekolah kedinasan di YouTube aku Mr. Mili. Jadi tetap kalian pantau dan subscribe untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Nah, di awal video tadi kita telah menyaksikan bahwasanya untuk tahun depan, tahun 2023, penerimaan CPNS itu akan tetap ada. Tetapi untuk kuota penerimaannya apakah nanti akan lebih besar ataupun mungkin akan lebih sedikit, dan atau jabatan-jabatan atau formasi tertentu saja yang akan dibuka, itu masih akan kita lihat pengumuman-pengumuman selanjutnya. Dan tetap kalian pantau jika nantinya ada pengumuman lanjutan ataupun informasi terupdate terkait dengan perkembangan CPNS tahun 2023 nanti, pasti akan aku selalu berikan informasinya untuk kalian, atau mungkin akan aku buatkan video khusus di YouTube aku ini Mr. Mili. Nah, di video kali ini aku akan informasikan kepada kalian terkait dengan perkembangan penerimaan CASN untuk tahun 2022. Nah, seperti sudah aku jelaskan di video-video sebelumnya bahwa tahun 2022 ini untuk penerimaan CASN atau calon aparatur sipil negara ini hanya dibuka untuk P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk CPNS itu tidak dibuka untuk tahun 2022 ini. Tetapi tahun 2022 ini nanti akan dibuka itu penerimaan CASN untuk dari jalur ataupun dari kuota penerimaan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, informasi terbaru untuk penerimaan P3K atau PPPK ini untuk tahun ini, tahun 2022 ini, pemerintah akan membuka 530.028 kebutuhan ASN nasional tahun 2022. Nah, ini sekali lagi untuk penerimaan P3K, bukan CPNS. Nah, untuk jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338. Nah, untuk kebutuhan P3K ini akan dibuka 3 formasi. Yang pertama adalah P3K guru sebanyak 319.716 kuota kebutuhan, kemudian 92.000 itu P3K tenaga kesehatan atau nakes, dan 27.000 itu P3K tenaga teknis. Jadi untuk tahun ini ada 3 kategori yang bisa kalian daftar: P3K guru, P3K tenaga kesehatan, dan P3K jabatan teknis lainnya. Tetapi memang untuk penerimaan P3K tahun 2022 ini itu masih difokuskan untuk P3K guru dan juga P3K tenaga kesehatan. Jadi kuota yang terbanyak itu P3K guru dan juga P3K tenaga kesehatan. Untuk P3K tenaga teknis lainnya itu mungkin hanya beberapa instansi atau formasi saja yang membuka, jadi kuotanya hanyalah sedikit. Kemudian terkait dengan jadwal seleksi atau penerimaan pendaftaran P3K ini dijadwalkan itu akan dimulai tahapan pendaftaran seleksi mulai 5 Oktober tahun 2022 sampai dengan 26 Oktober tahun 2022. Artinya ada 22 hari waktu yang diberikan oleh Panselnas terkait dengan masa pendaftaran untuk kalian yang ingin mendaftar P3K guru, P3K tenaga kesehatan atau P3K tenaga teknis lainnya. Jadi mulai dari sekarang kalian siapkan berkas yang dibutuhkan seperti KTP, KK, kemudian ijazah, kemudian transkrip nilai dan juga pas foto. Jadi 5 dokumen ini kalian siapkan. Walaupun nantinya pada pengumumannya atau mungkin masing-masing instansi akan memberikan persyaratan-persyaratan tambahan. Jadi itu nanti bisa menyusul. Yang pertama kalian siapkan terlebih dahulu 5 dokumen ini untuk kalian sebagai persiapan nanti untuk mengikuti pendaftaran seleksi P3K ini.
Memang kalau kita lihat banyak dari informasi yang beredar baik melalui sosial media ataupun baik melalui website tertentu atau website dari pemerintah daerah atau BKD itu telah mengumumkan atau beberapa daerah telah merilis terkait dengan penerimaan dari P3K ini, baik itu instansi pemerintah daerah ataupun instansi pemerintah pusat. Seperti contohnya itu penetapan kebutuhan P3K untuk Kabupaten Gayo atau Kabupaten Pacitan. Juga ada untuk kebutuhan instansi pemerintah pusat, seperti contohnya adalah Kementerian Luar Negeri. Nah, Kementerian Luar Negeri juga saat ini sudah mengeluarkan terkait dengan jabatan-jabatan apa saja yang dibuka untuk penerimaan P3K. Nah, jadi untuk kalian yang ingin mencari terkait dengan jabatan ataupun formasi apa saja atau instansi pemerintah daerah atau pemerintah pusat apa saja yang sedang dibuka, kalian bisa mengunjungi website kementerian atau website Pemda atau website dari pemerintah daerah kalian masing-masing. Nah, biasanya di sana jika memang membuka terkait dengan P3K tahun ini, mereka akan merilis terkait dengan pengumuman penerimaan dari P3K ini. Jadi silakan kalian lihat. Nah, untuk cara daftar P3K ini sebenarnya masih sama dengan cara mendaftar CPNS. Kalian nanti login ke akun SSCISN bkn.go.id, kemudian kalian membuat akun, kemudian kalian login menggunakan nomor NIK dan juga password akun yang sudah kalian buat. Kemudian kalian di sana mengisi data diri. Nah, saat mengisi data diri di sana kalian bisa memilih atau baru nanti akan memilih apakah kalian ingin mendaftar P3K guru atau kalian ingin mendaftar P3K non guru atau mungkin P3K jabatan teknis lainnya. Nanti di sana yang membedakan antara kalian ingin mendaftar P3K, CPNS, ataupun nanti kalian ingin mendaftar P3K dari jabatan teknis lainnya. Jadi untuk tata cara pendaftarannya itu masih sama melalui laman SSCISN bkn.go.id. Kemudian untuk tahun ini atau tahun 2022 ini seperti yang sudah aku jelaskan di awal tadi bahwa tahun ini P3K membuka 3 kriteria penerimaan, yakni P3K guru, kemudian P3K tenaga kesehatan, kemudian P3 jabatan teknis lainnya. Nah, jabatan teknis ini contohnya seperti Kementerian Luar Negeri tadi yang membuka seperti aspirasi ahli pertama, kemudian analisis kebijakan ahli pertama, atau mungkin dari pemerintah instansi daerah lainnya seperti contohnya terampil paramedik ataupun peranata komputer. Nah, itu yang dimaksud dengan P3K jabatan teknis lainnya. Memang untuk P3K guru ini ada kriteria tersendiri jika kalian ingin mengikuti P3K guru ini. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang memang mengkhususkan. Seperti contohnya untuk P3K guru tahun 2022 ini itu akan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah yang masuk dalam prioritas 1, kemudian prioritas 2 dan juga prioritas 3. Jadi yang didahulukan adalah prioritas 1. Yang mana prioritas 1 ini memang mereka guru yang sudah daftar atau terdaftar di Dapodik, kemudian mereka pernah mengikuti seleksi P3K tahun 2021 kemarin, tetapi mereka tidak mendapatkan kuota formasi. Walaupun mereka passing grade, tetapi mereka tidak mendapatkan kuota formasi. Nah, mereka ini yang menjadi prioritas 1. Jika kebutuhan prioritas 1 ini sudah terpenuhi, maka prioritas 2 dan 3 itu tidak akan dibuka. Tetapi jika prioritas 1 ini belum mencukupi kebutuhan, maka akan dibuka untuk prioritas 2 dan juga prioritas 3. Jadi secara garis besarnya atau secara bahasa orang awamnya bahwa untuk penerimaan P3K guru ini yang mereka masuk kategori prioritas 1 ini tidak lagi tes, mereka hanya langsung nanti akan ditempatkan atau secara otomatis mereka lolos P3K dengan syarat mereka nanti akan mendaftar ulang terlebih dahulu. Kemudian untuk kalian yang ingin mengikuti P3K ini, untuk tesnya itu memang berbeda dengan CPNS. Kalau CPNS itu menggunakan sistem SKDCAT, untuk kategori soalnya ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, TIU dan juga TKP. Tetapi untuk P3K ini itu tesnya ataupun soal yang diujikan itu terdiri dari kompetensi teknis sebanyak 90-100 soal, kemudian kompetensi manajerial jumlah soalnya sebanyak 25 soal, kemudian kompetensi sosial kultural itu 20 soal dan juga wawancara. Nah, wawancara ini berbentuk seperti angket. Jadi kalian mengisi setuju tidak setuju. Jadi tidak ada wawancara face to face seperti layaknya kalian mengikuti CPNS. Nah, nanti untuk
bagian ini atau bagian perbedaan soal ini nanti akan aku buatkan video khusus. Jadi pastinya untuk kalian yang ingin mengikuti penerimaan CSN P3K tahun 2022 ini, persiapkan diri kalian dengan baik, siapkan syarat-syaratnya, dan saat pendaftaran dibuka, jadi kalian silakan langsung mendaftar. Nah, mungkin itu informasi sementara yang dapat aku sampaikan di video ini. Mungkin aku ingin memberitahu ataupun berbagi informasi saja bahwasanya tahun 2022 ini P3K itu akan dibuka, yakni P3K Guru, P3K Tenaga Kesehatan, kemudian P3K Jabatan Teknis lainnya. Nah, silakan kalian bantu share video ini agar video ini dapat memberikan manfaat ataupun memberikan informasi bagi teman-teman kalian yang ingin mengikuti P3K tetapi mereka belum mendapatkan informasi. Jadi silakan kalian share video ini dan juga bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terkait dengan penerimaan CPNS, P3K, dan juga sekolah kedinasan. Sekali lagi terima kasih dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.